Halo, kembali lagi bersama saya di channel Rangga Bilis. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di episode kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Slawi, Kabupaten Tegal ke Waduk Sempor, Kebumen. Sebelum melakukan perjalanan, saya akan mengisi bensin dulu. Saya akan mencoba isi Pertalite 30.000. Nanti sampai sana kita akan melihat berapa total kilometer yang ditempuh dan berapa sisa bensinnya. Kita mulai berangkat di jam 10:09 pagi. Di bagian trip B akan saya reset ke 0, jadi biar kita tahu berapa sih total jarak yang ditempuh dari Slawi ke Waduk Sempor Kebumen. So, pantau terus ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka video saya, jangan lupa subscribe ya. Rute yang saya ambil mulai dari Slawi, lalu ke Jatinegara melalui Dongkal Pemalang, kemudian ke Bobotsari, lalu Purbalingga, dan ke tujuannya itu Waduk Sempor. Kita mulai perjalanan dari Monumen GBN Slawi. Setelah melewati Taman Rakyat, kita belok kiri ke jalur Slawi Pangkah. Kemudian di pertigaan Pangkah kita ambil kanan ke jalur Jatinegara arah ke Pemalang. Bila teman-teman melewati jalur ini, saya sarankan teman-teman selalu berhati-hati karena di sini banyak truk-truk besar pengangkut pasir. Jalur ini menurut saya cukup ekstrim ya teman-teman. Pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi yang sehat, serta jangan lupa berdoa dan terus hati-hati agar kita selalu selamat dalam perjalanan. Buat kalian yang suka jalur pegunungan, ini salah satu jalur favorit, tapi tetap harus hati-hati ya, karena ada beberapa tikungan tajam dan tanjakan. Jalur kayak gini biasanya saya nggak berani ngebut, cukup pelan dan nikmati aja momennya, yang penting sampai tujuan. Saya akan menceritakan sedikit review GVS Callisto ini, terutama dari sisi riding experience-nya. Motor ini memiliki jok yang lebar dan empuk. Menurut saya ini adalah jok yang terempuk daripada merek-merek lain yang pernah saya pakai. Tentunya sangat nyaman buat dipakai untuk perjalanan jauh. Untuk getaran mesin, kalau di bawah kecepatan 60 km per jam itu nggak kerasa ya teman-teman, tapi kalau di atas itu agak kerasa, tapi nggak pengaruh ke kenyamanannya kok. Lagi pula
Ini tipe motor yang dipakai untuk riding santai sih, bukan buat ngebut. Kita sampai di perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Kalau badan udah mulai capek di area sini, cocok banget nih buat istirahat sebentar. Karena di sini banyak warung-warung kopi dengan view yang menurut saya itu keren-keren banget ya teman-teman. Oke, kita sambung lagi dengan review busnya motor ini. Selain jok yang lebar, tentunya motor ini memiliki bagasi yang cukup lebar juga teman-teman, dengan kapasitas sekitar 33 liter. Menurut saya cukup untuk membawa banyak barang bawaan, terutama pakaian bila teman-teman ingin melakukan perjalanan jauh. Bila masih kurang space, kalian bisa bawa tas atau aksesoris tambahan berupa box di belakang. Setelah sampai di Randu Dongkal, kita ambil ke arah kanan ke pasar Randu Dongkal. Kita tinggal ikutin aja jalur ini hingga ke perbatasan Pemalang Purbalingga. Setelah tadi saya sudah review busnya, kali ini saya akan review minusnya. Untuk lampu penerangan, motor ini menurut saya kurang terang ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pasang aksesoris lampu tambahan atau merubah lampu utama ke lampu LED yang lebih terang. Kemudian bila motor ini dipakai dalam kondisi jalanan tanjakan yang curam, motor ini kerasa ada suara ngelitik di bagian belakang ya, entah ini di bagian CVT atau di mana. Tapi keluhan ini memang banyak sih yang merasakan dari berbagai yang saya lihat review di grup Facebook ya. Dan ini beberapa ada yang memakai solusi untuk berubah roller atau dan semacamnya di bagian CVT agar tarikan di tanjakan tidak terhambat. Kita sampai di perbatasan Pemalang dan Purbalingga. Jarak dari sini ke tujuan masih sekitar 2 jaman lagi ya teman-teman. Dan suhu di sini cukup dingin ya teman-teman. Biasanya kalau cuaca lagi mendung, di jalan ini banyak kabut. Untuk minus selanjutnya di motor ini, ban bawaan motor ini terasa limbung ya teman-teman. Apabila teman-teman baru menginang motor ini, disarankan langsung ganti ban keduanya ya, karena itu sangat ngefek sekali ya nggak limbung. Lalu ketika pada RPM rendah, motor ini akan
terasa deg-degan dikarenakan oleh engine brake. Minor sih ini, tapi cukup mengganggu kalau kita sedang cruising di kecepatan sekitar 40 atau 30 km/jam. Kita sampai di Tugu Ikonik, Tugu Knalpot Purbalingga. Dari sini kita ambil kiri. Kemudian di sini kita ambil kanan untuk menuju ke alun-alun Purbalingga. Dari alun-alun kita ambil ke arah kiri ke Jalan Raya Klampok Purbalingga. Sesampainya di Bundaran Kodim 0702 Purbalingga, kita ambil ke arah kanan. Sekarang jam 12.59 tanggal 8 bulan Desember tahun 2025. Saat ini kita sudah berada di Purbalingga dan sedang rest dulu ya. Estimasi sampai ke tujuan sekitar 1,5 jaman lah. Di pertigaan Pasar Arjo Binangun Pojong, kita ambil ke arah kiri ya. Dari sini kita lurus terus sampai ke daerah Pasar Rakyat Bukateja. Dari lampu merah Masjid Besar Nurul Falah kita ambil ke kanan. Kita tinggal ikutin aja jalur ini sampai tiba di wisata Waduk Sempor.
Akhirnya kita sudah sampai di Waduk Sempor. Harga tiket masuk ke Waduk Sempor cuma 5.500 per orang. Cukup murah ya teman-teman. Ini dia Waduk Sempor. Keren banget ya teman-teman. Banyak orang mancing di sana tuh. Sekarang jam 14:47. Kita sudah sampai di Waduk Sempor. Kondisi hari ini langitnya mendung, berawan, tapi nggak hujan ya. Semoga nanti sampai sore tetap terang begini ya teman-teman. Oh ya, kami di sini pesan mendoan jumbo ya. Saya kira mendoannya yang satuan teman-teman, ternyata satu lembar jumbo. Oke, makasih. Oke, mendoan, es teh tawar, plus mie, sama view pegunungan. Mantap. Bisa makannya ay. Jarak yang ditempuh tadi sekitar 116,5 km, dan indikator bensin berkurang 2 strip. Masih sekitar kurang lebih perjalanan 143 km untuk 3 strip bar bensin ini ya. Demikian perjalanan kita kali ini. Bila teman-teman suka video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, see you.